Selamat malam. Kali ini aku mau bercerita tentang kebenaran dari salah satu urban legend Amerika. Pasti di tempat kalian pernah kan mendengar ada urban legend atau legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Namun biasanya hanya sebutir kebenaran di balik cerita legenda tersebut. Bahkan seringkali kisah nyata itu lebih menarik dibanding legenda itu sendiri. Bertahun-tahun di Beaver Country, Pennsylvania Barat, ada cerita tentang urban legend yang sangat menarik, yaitu laki-laki tanpa muka, yang sering disebut dengan Charlie Noves atau dikenal juga dengan Green Man. Masyarakat setempat mengatakan sering bertemu dengan laki-laki tanpa muka ini, atau kita sebut saja Charlie Noves ini, di perjalanan rute 351, perjalanan malam yang gelap dan sunyi. Suatu malam ada sekelompok remaja yang menyusuri jalan 351 dan mereka tuh kayak uji nyali kayak gitu, pengen ketemu dengan si Charlie Noves ini. Mereka menuju tempat yang sering disebut dengan terowongan manusia hijau. Sesampainya di terowongan manusia hijau itu, sekelompok remaja itu mematikan lampu terus menunggu kedatangan Charlie Noves. Dan emang ada suara langkah srek 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 dan suara rengekan aneh. Sekelompok remaja itu pun menyalakan lampu mobil dan ternyata memang ada seorang pria dengan wajah yang menakutkan, gak ada mata, gak ada hidung, bibirnya bengkak. Remaja itu pun ketakutan dan akhirnya kabur. Maaf, memang sedikit menakutkan. Tapi Charlie Noves ini bukanlah hantu atau monster yang menyeramkan yang sering diceritakan oleh masyarakat setempat. Charlie Noves ini memiliki nama asli Raymond Robinson. Dia lahir di tanggal 29 Oktober 1910 dan pada tahun 1919 pada awal Agustus, Charlie Noves ini atau kita sebut saja Raymond ini berusia 9 tahun. Sama kayak anak-anak di sini lah ya, mereka suka bermain. Nah, Raymond ini tuh main sama teman-temannya. Dia main ke jembatan Tertua. Di situ ada sarang burung. Teman-temannya tuh nantangin, Raymond, berani nggak kamu lihat apa yang ada di dalam sarang burung itu? Kerasa ketantang tuh, Raymond akhirnya tuh nekat manjat ke jembatan dan naasnya Raymond itu kesetrum dengan tegangan listrik 22.000 volt, tinggi banget kan? Dan Raymond mengalami luka bakar yang parah sampai dokter pun bilang Raymond mungkin tidak akan bertahan hidup. Karena sebelumnya ada juga anak kecil yang tersengat listrik di situ dan meninggal dunia. Tapi kenyataannya Raymond bisa bertahan hidup. Tapi Raymond kehilangan mukanya, matanya pun hilang, hidungnya ya kayak seperti meleleh kayak gitu, seperti ini. Dari foto yang kita lihat, muka Raymond meleleh, matanya nggak ada, hidungnya nggak ada, mukanya bengkak, dan dia juga kehilangan salah satu tangannya.
Semenjak kejadian itu, Raymond menjadi seorang penyendiri dan memang oleh keluarganya Raymond ini ditempatkan di kamar khusus dan terisolasi dari semuanya. Jadi dia tuh kayak kamar khusus terisolasi tapi dekat dengan saluran air dan pipa. Katanya inilah sebabnya sehingga Raymond itu kulitnya berwarna hijau karena memang diisolasi di tempat yang seperti itu. Tapi belum tahu emang itukah penyebabnya atau mungkin karena pengaruh dari tegangan listrik yang waktu kecil dia kesetrum. Untuk menghabiskan waktunya, Raymond ini tuh belajar huruf braille dan mendengarkan radio tentang pertandingan baseball karena dia suka banget baseball, dan juga membuat keset, ikat pinggang, dompet dari ban bekas. Nah, saat dewasa, Raymond ini tuh dipindahin di depan garasi itu dibuat kayak apartemen kecil. Jadi Raymond itu pas dewasa tinggalnya di situ. Karena dia merasa dari dia tersengat listrik sampai dia remaja itu diisolasi, Raymond ini pun merasa pengen keluar dan malam hari dia tuh menyelinap keluar dan berjalan-jalan di rute 351 itu. Makanya legenda itu tuh tercipta karena memang Raymond ini tuh sering jalan-jalan di malam hari. Kalau siang hari, Raymond berpikir dia bakal nakutin orang karena wajahnya kan cacat gitu kan. Apalagi kalau ketemu anak kecil, pasti anak kecil itu pasti ketakutan. Mungkin dia mikirnya kalau aku nakutin anak kecil, pasti anak kecil itu mungkin gak bisa tidur atau ketakutan yang buat dia sampai sakit kayak gitu. Jadi Raymond memilih untuk jalan-jalan di malam hari. Orang-orang sekitar yang mengenal Raymond atau yang tahu kebenaran cerita Raymond ini, kalau ketemu di rute perjalanan 351 tuh mereka sering ngajak ngobrol, minum bir bareng, ngerokok bareng gitu. Dan dari semua yang ketemu sama Raymond ini bercerita kalau Raymond ini tuh orangnya baik, orangnya tuh penuh dengan kesabaran, ketabahan, dan bener-bener nerima keadaannya yang menyedihkan. Raymond ini juga kadang sering ketabrak kalau lagi jalan gitu. Orang tuh ada aja yang gak sengaja nabrak dia, dan juga ada orang, ya beberapa gitu ya, orang-orang di situ tuh yang gak tahu diri ngejekin Raymond karena mukanya cacat. Tapi walaupun diejek gitu, Raymond ini gak pernah berhenti berjalan malam hari karena dia memang suka banget berjalan di malam hari untuk mencari udara segar. Raymond meninggal di usia 74 tahun tanggal 11 Juni 1985. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Bye.